bukanlah kesenian yang baru. Nabuh rebana ini bukan kesenian yang baru. Kita boleh katakan inilah kesenian warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bangsa punya alat seni. Kata guru saya, orang yang nggak senang sama suara indah berarti hatinya mati. Berarti hatinya mati. Kenapa? Karena Allah ciptakan alam ini dengan suara-suara yang indah. Contoh, kalau kita di tepi sungai, itu ada pohon-pohon bambu. Ketika bambu itu menyentuh dengan yang lain bergesek, itu pun jadi suara yang sangat indah. Burung yang berkicau, Allah tidak ciptakan satu jenis burung. Tapi Allah ciptakan burung dengan aneka bentuk tubuh yang indah dan suara yang indah. Semuanya Allah ciptakan untuk menghibur manusia. Agar manusia senang dan manusia ingin Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi hal yang wajar kalau kita umat Islam sebuah alat seni. Yang alat seni itu menghibur ruh kita. Bukan cuma menghibur telinga, tapi menghibur ruh kita. Alat seni ini ketika dipukul, maka yang mendengarkan ruhnya bergetar. Ruhnya serasa terbang ke alam yang lain. Kenapa alat seni ini begitu hebat bisa menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya? Karena alat seni ini adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mungkin nanya, Habib, Ustadz, Kiai, Guru, bagaimana rebana bisa dikatakan warisan Nabi Muhammad SAW? Rebana ya, saya bicara tentang rebana. Bukan yang lain, rebana. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka pecinta-pecinta Rasulullah SAW, pecinta-pecinta, semua ingin menyambut dengan sambutan yang istimewa. Yang punya rumah mengindahkan rumahnya. Yang ahli buat makanan, siapkan masakannya. Pertanyaannya, kira-kira penyanyi mempersiapkan apanya? Maka penyanyi mempersiapkanlah lagunya. Kemudian, kira-kira penabuh rebana yang memang udah ada di zaman Rasulullah SAW, apa yang dipersiapkan? Tentu mempersiapkan jenis pukulannya, mempersiapkan alat musiknya. Makanya ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, hal yang pertama kali didengar oleh Nabi Muhammad SAW adalah teriakan Tala'al badru alayna min thaniyatil wada alayna madanil ladida. Bayangkan Rasulullah hadir. Bayangkan kita menyambut Rasulullah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Bayangkan kita menjadi sahabat yang ada di Madinah. Bayangkan sosok Rasul ada di hadapan kita. Nanya, ini Rasulullah SAW, ya insya Allah saya yakin beliau nggak jauh dari kita. Ya,
Tapi kalau sahabat kan benar-benar Rasul ada di hadapannya. Kita yang Rasul nggak ada di hadapan kita, nggak kita lihat, kita merasakan getaran yang biasa atau luar biasa. Kita pengennya teriak, pengennya loncat, pengennya memeluk, atau kita cuma pengen duduk diam. Nanya, tolong dijawab jujur apa adanya. Hati bergejolak atau enggak bergejolak? Roh kita serasa naik atau enggak naik? Itulah kekuatan rebana. Maka ketika orang-orang mendengar rebana seperti ini, kok hatinya enggak tergerak? Maka itu termasuk ciri-ciri hatinya punya penyakit. Hatinya punya penyakit. Kenapa? Alat musik yang membuat Rasul senang. Kenapa? Suara-suara yang membuat Rasul senang. Kenapa? Lantunan-lantunan qasidah yang membuat Rasul senang tidak bisa membuat kita senang. Berarti kita punya penyakit. Berarti di diri kita ada yang tidak beres. Ada apa? Makanya kita perlu berobat. Caranya bagaimana? Ya sering-sering dengarkan hadir. Cuman, jangan salahkan telinga Anda dulu. Jangan salahkan hati Anda dulu. Cek dulu yang nabuh rebana. Benar atau tidak. Yang namanya itu dipukul menyebabkan orang yang mendengar hadir fi hadratillah. Begitu itu dipukul rebana, maka yang mendengar langsung berada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala hatinya. Hatinya kontak dengan Allah. Kalau yang disebut Rasul, maka hatinya pun langsung ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat nomor 1, contoh para sahabat. Para sahabat menabuh rebana sambil memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau persembahkan pukulannya itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga getaran ruh penabuh itu disalurkan lewat kulit ini, kemudian dipukulkan ke rebana. Suara rebana itu sebetulnya bukan suara rebana, tetapi suara cinta hati orang yang menabuh rebana. Bisa dipahami? Ketika yang nabuh ini mendendangkan suara cintanya, maka tidak mungkin sesuatu yang dari hati tidak masuk ke dalam hati. Tidak mungkin. Kecuali hatinya orang-orang yang sudah mati. Kalau benar nih cara nabuhnya, pasti orang akan tergerak. Kenapa? Ini lantunan cinta. Rebana ini cuman sarana, wasilah. Cuman wasilah untuk menghantarkan apa yang ada dalam hati. Kerinduanku, kangenku, cintaku, gandrungku, hasratku kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan buktikan. Coba rebana dipukul, gak usah pakai lagu. Gak usah pakai nyanyi tola al-badru alaina atau sejenisnya. Tapi silahkan dipukul, bayangkan Rasul ada di hadapan Anda semua. Silahkan berdendang tola al-badru pelan-pelan biar ketemu lagunya ya. Allah. Nanya, hatinya kesetrum nggak? Ini didengar buat hati kita tenang atau galau? Tenang tapi galau. Galau karena kangen sama Rasulullah SAW. Ini namanya hadroh. Ada yang namanya ledek ketek. Tahu ledek ketek? Topeng monyet. Orang Jawa ketek topeng monyet. Itu dipukul, kan ada ting-ting gitu kan? Dipukul, tapi untuk membuat monyet nari. Kalau kita nggak sampai tergerak, berarti itu pukulannya pukulan topeng monyet. Itu bukan hadroh. Jadi kita harus bisa membedakan mana hadroh, mana yang topeng monyet. Kadang-kadang, mohon maaf teman-teman, penabuh rebana ini tidak menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak menghargai rebananya. Cuman sebagai ritual.
Cuman sebagai untuk menghibur telinga. Itu namanya bukan seni hadroh, bukan, tapi topeng monyet. Paham ya? Nah, hadroh yang syar'i inilah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, yang diniatkan memang untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW.